Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal bahas tentang Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja dari bab 1 ketentuan umum. Nah, seperti pada umumnya, pasti pasal 1 ini berisi tentang definisi-definisi dari beberapa hal yang akan kita bahas pada permen ini. Mungkin kita coba ambil salah satu sampel aja ya. Nomor 5, eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan pengairan guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik berupa pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Mungkin selebihnya sama dengan permen PUPR sebelumnya yang telah kita bahas di video sebelumnya ya. Kita coba lanjut aja langsung ke pasal 2 ayat 1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air dalam penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan. Ayat 2. Peraturan Menteri ini bertujuan agar eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan dilaksanakan secara tertib untuk menjaga kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air. Pasal 3 ayat 1. Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan meliputi A. Pemeliharaan sumber air dan B. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Ayat kedua, pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. Ayat 3, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. Ayat 4, pelaksanaan pemeliharaan sumber air dan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. Ayat 5, pelaksanaan pemeliharaan sumber air dan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas tanggung jawab pihak-pihak yang membangun. Jadi dalam pelaksanaan pemeliharaan sumber daya dan operasi pemeliharaan air, pemeliharaan prasarana sumber daya air itu yang dibangun oleh badan usaha, Pokmas atau kelompok masyarakat dan perseorangan. Nah, tugas tanggung jawabnya ke pihak-pihak yang pada masing-masing yang membangun itu tadi ya, membangun prasarananya gitu ya. Dikembalikan kepada pembangun pihak yang membangun tadi prasarana tadi gitu. Bab 2, pemeliharaan sumber air. Pasal 4 ayat 1. Pemeliharaan sumber air ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya air. Ayat 2. Pemeliharaan sumber air memang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air. Ayat 3. Kegiatan pencegahan kerusakan dan atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup A. Pemeliharaan rutin, B. Pemeliharaan berkala, dan C. Penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana alam dan atau kerusakan yang tidak terduga. Pasal 5. Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Bab 3, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Pasal 6 ayat 1, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B meliputi A. Operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan dan pengalokasian air dan sumber air. Dan B. Pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri
atas kegiatan pengaturan dan pengalokasian air dan sumber air. Dan B. Pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan, kerusakan dan atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air. Ayat 2. Operasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air. Ayat 3. Pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi prasarana sumber daya air. Ayat 4. Pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air. Ayat 5. Kegiatan pencegahan kerusakan dan atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup A. Pemeliharaan rutin, B. Pemeliharaan berkala, dan C. Penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana alam dan atau kerusakan yang tidak terduga. Ayat 6. Prasarana sumber daya air pada ayat 1 meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi. Pasal 7, ayat 1. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Ayat 2. Rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi prasarana sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 tahun. Ayat 3. Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 4. Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 8 ayat 1. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 3. Sebelum pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan. Ayat 4, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3, menimbulkan kerusakan pada sumber air dan atau lingkungan di sekitarnya. Pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya. Ayat 5. Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan. Ayat 6. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ayat 1. Dalam mengalokasikan air dan sumber air untuk kegiatan operasi prasarana sumber daya air harus dilakukan berdasarkan prinsip A. Mengutamakan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. B. Menjaga kelangsungan alokasi air untuk pemakai air lain yang sudah ada. Dan C. Memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan atau sekitar jaringan pembawa air. Ayat 2. Pemakai air lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan pemakai air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Pasal 10 ayat 1. Prinsip sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 9 ayat 1 digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas alokasi sumber daya air pada setiap wilayah sungai. Ayat 2. Prioritas utama alokasi sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
Ayat 3, dalam hal ketersediaan sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, alokasi sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari lebih diutamakan. Ayat 4, prioritas alokasi sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Pasal 11 ayat 1, penetapan urutan prioritas alokasi sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan oleh Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat kedua, dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat 3, urutan prioritas alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 tahun dan dapat tinjau kembali setelah 3 tahun. Ayat 4, dalam hal penetapan urutan prioritas alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengatur kompensasi kepada pemakai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat 5, kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berbentuk ganti kerugian berupa keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Pasal 12 ayat 1, rencana alokasi sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1. Ayat 2, rencana alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun pada setiap wilayah sungai. Ayat 3, rencana alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas rencana alokasi sumber daya air tahunan dan rencana alokasi sumber daya air rinci. Pasal 13 ayat 1. Rencana alokasi sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 disusun berdasarkan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan. Ayat 2, rencana alokasi sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 3, rencana alokasi sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diubah apabila terjadi A, perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam, atau B, perubahan kondisi lingkungan hidup dan atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga. Ayat 4, perubahan rencana alokasi sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan wewenang tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 5, dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Pasal 14 ayat 1, rencana alokasi sumber daya air rinci sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 merupakan rencana operasional dari rencana alokasi sumber daya air tahunan pada setiap sumber air yang menggambarkan besaran volume, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dalam periode yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. Ayat 2, rencana alokasi sumber daya air rinci pada setiap sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditetapkan dengan periode antara lain 7 harian, 10 harian, atau 15 harian. Ayat 3, rencana alokasi sumber daya air rinci sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 4, pengelola sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran alokasi sumber daya air dalam hal rencana alokasi sumber daya air rinci tidak dapat dilaksanakan karena A, berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam, B, kerusakan jaringan sumber air dan prasarana sumber daya air yang tidak terduga, atau C, hal lain di luar pengelolaan sumber daya air berdasarkan perintah dari Menteri, Gubernur, Bupati Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat 5, peristiwa alam sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A antara lain musim kemarau panjang akibat anomali iklim.
Ayat 6, kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B. Antara lain terjadinya tanah longsor yang menutupi jaringan sumber air dan prasarana sumber daya air serta tanggul jebol atau rusak. Ayat 7, hal lain di luar pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C. Antara lain adanya keperluan mendadak untuk menanggulangi wabah penyakit, penanggulangan kebakaran, atau evakuasi korban kecelakaan pada sumber air dan pada prasarana sumber daya air. Pasal 15. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan norma standar pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Bab 4, peran masyarakat dan kerjasama. Pasal 16 seperti dapat dibaca dari ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian pasal 17 ayat 1, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Ayat 2, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat 1, pemerintah pusat dan Pemda dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Ayat 2, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan atau Pemda. Ayat 3, kerjasama dapat berupa penyediaan dana oleh pemerintah pusat untuk pemeliharaan dan penyediaan sumber daya untuk operasi oleh pemerintah daerah. Ayat 4, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Pemda provinsi dan atau Pemda dalam wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 5, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dilakukan dalam penyelenggaraan A. konservasi sumber daya air, B. pendayagunaan sumber daya air, dan atau C. pengendalian daya rusak air. Pasal 19, pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 harus berpedoman pada rencana dan atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan. Pasal 20, peran masyarakat dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Bab 5, pembiayaan. Pasal 21, ayat 1, biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air merupakan biaya untuk operasi prasarana sumber daya air serta pemeliharaan sumber daya air dan prasarana sumber daya air. Ayat 2, biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Ayat 3, kebutuhan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan dana yang dibutuhkan guna membiayai operasi dan pemeliharaan sumber daya air untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air. Ayat 4, sumber dana untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dapat berasal dari A. anggaran pemerintah pusat, B. anggaran swasta dan atau C. hasil penerimaan iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan. Ayat 5, anggaran pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A merupakan diperuntukkan pembiayaan pengelolaan sumber air wilayah sungai. Ayat 6, anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B merupakan anggaran keikutsertaan swasta dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Ayat 7, hasil penerimaan iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C. Selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut sebagai biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air atau pemegang izin pengusahaan sumber daya air yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Pasal 22 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat 2, pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Suatu wilayah sungai dapat dilakukan melalui pola kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, kabupaten, kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 23, biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan norma standar pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Bab 6,
ketentuan lain-lain pasal 24. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota. Mutatis mutandis berlaku ketentuan bab 2 sampai bab 5 peraturan menteri ini. Bab 7, ketentuan peralihan pasal 25. Dengan ditetapkannya peraturan menteri inti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan menteri inti dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. B. Ketentuan dan pemeliharaan sumber daya air yang masih dalam proses sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Dan C. Penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dipungut dari pemegang izin penggunaan sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Bab 8 ketentuan penutup pasal 26. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, kita telah sampai pada bab terakhir, bab ke-8, pasal 26. Berakhir sudah berarti video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.